Memasuki era teknologi yang semakin maju memberikan kemudahan bagi manusia untuk melakukan banyak hal, tak terkecuali dalam pekerjaan. Pengelolaan inventaris berpengaruh terhadap semua sistem operasi di suatu instansi. Selayaknya, proses manajerial inventarisasi sangat diperlukan dalam serangkaian proses perencanaan hingga penghapusan suatu barang inventaris. Tentunya, hal ini sangat berdampak juga bagi suatu instansi, terutama sekolah, terkhususnya laboratorium yang memerlukan suatu aplikasi atau tools untuk memudahkan dalam pengelolaan asetnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan Rahayu. Perkenalkan, saya Artika Priani, saya seorang laboran dari SMA Negeri 8 Kota Bengkulu. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk menyampaikan praktik pemanfaatan Microsoft Access untuk inventarisasi laboratorium. Pada tampilan pertama, kita akan dihadapkan dalam menu login. Kita akan memasukkan username, kemudian password. Setelah masuk, kita akan ditampilkan pada menu dashboard utama yang terdapat dari beberapa menu. Yang pertama ada menu master data barang, menu data satuan, data merek, data kelompok, data penggunaan aplikasi, input barang masuk, transaksi peminjaman, rekap peminjaman, cek stok barang. Baiklah, saya akan membuka masing-masing menu. Master data barang berisikan nama-nama alat dan bahan di laboratorium yang akan dijadikan sebagai master data induk untuk melakukan input barang masuk maupun transaksi peminjaman. Selanjutnya, pada data satuan. Pada data satuan ini ialah satuan dari alat atau bahan laboratorium yang akan kita input. Di sini kita bisa mendapatkan lagi satuan-satuan yang belum kita input, yang tidak terdapat pada data master barang. Untuk data merek ini sama dengan data satuan, berisikan merek dari alat atau bahan laboratorium yang akan diinput. Kemudian ada data kelompok. Data kelompok ialah tools untuk pengukuran jenis alat, misalkan untuk beker gelas, labu ukur termometer tergolong dalam kelompok alat ukur. Di menu data kelompok ini, kita bisa menambahkan kelompoknya jika belum ada di aplikasi dengan cara memasuk kelompok apa yang kita ingin isi di tabel kosong. Kemudian data pengguna aplikasi. Pada menu data pengguna aplikasi ini, kita bisa menambahkan data pengguna, bisa mengubah password, sehingga kita bisa menambahkan teman sejawat kita untuk bisa masuk ke dalam aplikasi inventaris laboratorium SMA Negeri 8. Setelah itu, kita masuk ke input barang masuk. Pada menu input barang masuk, kita bisa menginputkan barang atau bahan laboratorium yang masuk ke dalam form menu. Pada menu input barang masuk juga tersedia cari faktur, di mana di sini kita akan bisa mencari faktur-faktur yang telah kita isi. Dan di sini juga tersedia cetak barang masuk, kita bisa mencetak barang masuk pada hari itu. Baiklah, kita akan kembali. Kemudian kita masuk ke transaksi peminjaman. Di menu ini terdapat penginputan peminjaman alat di laboratorium, terdapat nama, kelas, tanggal peminjaman, berapa hari peminjaman, dan daftar alat-alat yang dipinjam di menu transaksi. Di sini akan terisi secara otomatis untuk tanggal estimasi kembaliannya. Dan di sini kita juga bisa mencetak bukti pinjam alat atau bahan di laboratorium. Baiklah, kita akan kembali ke dashboard utama. Kita akan melihat rekap peminjaman. Di rekap peminjaman terdapat rekap peminjaman dari peminjaman yang belum dikembalikan atau statusnya sudah dikembalikan. Di sini kita bisa memfilter dari tanggal peminjaman,
Kita bisa memfilter juga dari status yang sudah dikembalikan atau yang masih dipinjam. Di sini juga kita bisa melihat rekap rincian barang-barang yang dipinjam. Yang terakhir adalah menu cek stok barang. Di menu stok barang terdapat rekapan keseluruhan data inventaris berdasarkan data stok. Yang tersedia penambahan jika ada bahan-bahan yang masuk, alat yang masuk, status alat yang telah dipinjam, serta stok terakhir yang ada di menu stok. Di sini juga kita bisa mengekspornya ke data Excel. Sehingga memudahkan laboran untuk membuat laporan inventaris tiap bulannya. Baiklah, itu saja menu-menu dari aplikasi inventaris. Dampak yang dirasakan dalam menggunakan aplikasi ini ialah menciptakan tertib administrasi di laboratorium, bisa menghemat anggaran pengadaan barang atau bahan di laboratorium, juga bisa menjadi pedoman untuk menghitung alat atau bahan sesuai keadaan di laboratorium, memudahkan penguasaan barang, meningkatkan keamanan data inventaris, dan langkah-langkah yang dilakukan ini walaupun masih jauh dari kata sempurna, diharapkan bisa menjadi inspiratif untuk para laboran-laboran agar terus berinovatif dalam mengembangkan laboratorium di sekolahnya. Bukan hanya tentang penelitian, research, tetapi dalam manajemen di dalam laboratorium. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.